wilayah Asia Tenggara sini. Asia Tenggara. Ini hanya untuk mengukur ya. Seorang wanita perempuan, dia membawa mukna, rukuk, ya, untuk sholat dulu, pakaian untuk sholat. Nah, dia membawa rukuknya untuk sholat zuhur di masjid. Dia tahu kalau sholat itu harus tutup aurat, tidak wajah wal kafain, kecuali wajah dan tangan. Dia masuk ke masjid, tapi ketika sebelum masuk masjid tentu dia tidak memakai hijab, tak pakai jilbab, rambutnya terurai. Masuk ke dalam masjid, bukan masuk ke dalam masjid, baru rukuknya itu dipakai, dikenakan. Dia sholat, kemudian setelah sholat dicopot. Itu dalam ukuran kita masyarakat Asia Tenggara itu mengatakan ini sudah imra'atun sholihatun, perempuan yang sholihah. Kenapa? Dia perhatian terhadap sholat, rukunya dibawa, dan dia 5 waktu sholat di masjid, luar biasa. Tapi coba hal ini dilakukan di Mekah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Perempuan masuk ke masjid bawa rukuhnya dipakai di dalam masjid. Ketika masuk ke masjid, dia rambutnya terurai. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Maka dia akan ditangkap oleh polis, oleh syurga, dan apa yang dia lakukan itu adalah kriminal, kejahatan. Dia tidak mendapatkan pujian imra'atun sholihatun, tapi adalah imra'atun tolihatun, perempuan yang kenapa? Karena membuka rambut masuk masjid itu bukan hanya maksiat, itu menghina terhadap masjid. Ini kita kalau mau melihat artinya apa? Sesuatu yang sudah kita anggap bagus sebenarnya kalau dihitung, diukur dengan Islam yang sebenarnya itu masih kurang bagus. Tapi alhamdulillah masih mau masih mau berhati. Untuk yang zaman yang semacam ini secara umum, insya Allah perempuan itu masih imro'atun sholihatun, karena yang lain kadang-kadang sudah tidak memperhatikan sholat lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam bermula dianggap aneh, dianggap asing, dan akan berakhir di akhir zaman juga dianggap asing. Kalau kita cerita yang semacam itu hukum yang sebenarnya umpamanya kita ceritakan seperti itu, maka orang akan kaget-kaget, akan kaget-kaget. Ini, masa iya seperti itu? Ini hanya satu contoh saja ya, satu contoh mengenai hijab. Orang perempuan ketika berbicara tentang hijab atau jilbab, apa itu jilbab? Perempuan pakai jilbab. Entah di sini sudah mengerti atau tidak, yang jelas di negara saya, Indonesia, banyak yang tidak mengerti pakai jilbab. Ketika apa ditanya, apa itu jilbab? Jilbab itu ini kerudung. Ibu-ibu kalau ditanya apa jilbab? Jilbab itu kerudung. Padahal jilbab itu bukan kerudung. Jilbab itu kalau dalam bahasa Qur'annya disebut khimar, pakai kha, bukan pakai ha, bukan himar. Kalau himar keledai, pakai kha, khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala junubihin. Hendaklah perempuan-perempuan itu melonggarkan dan menurunkan kerudung-kerudungnya sampai ke samping-samping. Kemudian yang dimaksud jilbab, jilbab itu adalah pakaian yang menutup badan, yang longgar. Itu namanya jilbab. Jadi bukan kerudung ini jilbab. Jilbab ini pakaian yang longgar yang dipakai perempuan, itu namanya jilbab. Nah, berarti apa? Sangat tidak memahami Islam. Tapi alhamdulillah ini masalah istilah saja. Yang penting mau pakai kerudung dan memakai jilbab. Kemudian umat Islam di Asia Tenggara umumnya bermadhab Asy-Syafi'i. Bermadhab Asy-Syafi'i, kita semua bermadhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat umat Islam, khususnya kaum wanitanya, dalam berpakaian itu tidak memakai madhab Syafi'i. Kalau kita tidak mau katakan mereka melanggar hukum atau dari madhab Syafi'inya sendiri,
kita katakan mereka justru tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Mungkin mereka bertaklid dengan mazhab Maliki, karena mazhab Maliki itu pakaian perempuan itu boleh nampak wajah dan tangan indal amni minal fitnah, saat aman dari fitnah. Yakin tidak dilihat oleh orang laki, tidak ada orang laki jahat yang mau berbuat jahat terhadapnya, itu boleh menampakkan wajah dan tangan. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i justru wanita itu harus memakai hijab, cadar, seperti ada. Itu yang muktamad di mazhab Syafi'i. Walaupun ada kaul yang lain, tapi yang muktamad ini adalah mazhab Syafi'i. Justru yang kita lihat di wilayah Asia Tenggara lebih dekat kepada mazhab Maliki, sedangkan yang ada di Hijaz, di Mekah, di Madinah sana lebih dekat kepada mazhab Syafi'i. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam ini sangat jauh daripada pemahaman agama. Nah, di zaman seperti ini, kata Rasulullah SAW, di saat ajaran agama dianggap asing, tapi ada manusia-manusia yang mau menghidupkan ajaran agamanya Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah al-ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh. Di akhir zaman ada manusia dianggap aneh, dianggap asing. Siapa mereka? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu mereka orang yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, syariatku, di mana manusia semua pada mematikan ajaranku dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Fajazahullah khair al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Haddad, yang dengan segala jerih payahnya menghidupkan di sana sini, beliau mengadakan haul supaya umat ini kembali kepada ajaran salafus saleh. Mudah-mudahan beliau mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita semua insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.